Halo semuanya, Shalom. Senang banget nih masih bisa ketemu dengan teman-teman semua. Walaupun udah hampir setahun nih ya kita gak beribadah di gereja. Tapi gak apa-apa, selama masih kita punya hati ingin mencari Tuhan, dimanapun kita berada itu gak menjadi masalah. Nah, sebelum kita mulai sharing kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwasanya Bapa kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala pikiran perasaan kami yang masih salah, dan kiranya Bapa, kalau sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, kami boleh layak untuk menangkap isi hati-Mu dan kami boleh untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah masuk di bulan kedua, bulan Februari di tahun 2021 ini. Biasanya nih kalau misalkan di bulan Februari, itu biasanya kita ada bulan-bulan yang ngomongin tentang cinta. Nah, tepat banget hari ini kita merayakan hari Valentine nih. Biasanya kalau kita merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang, kita biasanya tuker atau ngasih kado kepada orang-orang yang kita sayang. Bisa ke orang tua, bisa ke teman, bisa ke pacar, siapapun itu yang kita sayang. Paling asik emang kalau bulan Februari itu kita ngomongin cinta. Kayaknya suasananya semuanya tuh serba cinta gitu kan. Kalau kata firman Tuhan, cinta itu kuat seperti maut. Dan memang kenyataannya dengan cinta kita rela berbuat apapun demi orang yang kita sayang. Mungkin teman-teman di sini juga udah pernah nih ngerasain berbuat hal yang sebenarnya kita juga nggak senang atau nggak suka, tapi demi orang yang kita sayang kita bela-belain, ya kan? Makanya sekarang ini ada yang namanya istilah bucin atau budak cinta. Tapi sekarang pertanyaannya ini teman-teman. Kalau misalkan gara-gara cinta, katanya kita rela untuk berbuat apapun demi orang yang kita sayang, lalu bagaimana dengan Tuhan? Sebagai orang Kristen, kalau misalkan kita ditanya nih, kamu cinta Tuhan gak? Biasanya jawabannya pasti, oh saya cinta Tuhan. Tapi apa benar dengan perbuatan kita bisa nunjukin kalau kita rela untuk berbuat apapun demi Tuhan? Kadang-kadang cinta kita itu hanya sebatas di mulut. Nah, makanya hari ini teman-teman, kita akan belajar untuk mencintai Tuhan. Kita ingin belajar untuk menjadi bucin untuk Tuhan dengan 3 poin ini teman-teman. Yang pertama, poin yang pertama, kita meninggalkan dosa dan kesenangan dunia. Selama ini kita udah sering mendengar ajaran Om Eras. Kita sering mendengarkan ajaran Om Eras kalau keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia ke rancangan semula, ya kan? Tapi apa sih sebenarnya rancangan semula? Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya dan belum ngerti. Nah, rancangan semula itu adalah keadaan manusia pertama teman-teman. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Kehidupan mereka selalu ada di bawah komando Tuhan dan selalu sesuai dengan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Allah. Makanya kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, tidak ada tuh yang namanya dosa. Dan kehidupan manusia selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah rancangan semula itu teman-teman. Kata kuncinya ada di kata-kata di bawah komando Allah dan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tapi sekarang kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia gagal mencapai rancangan semula Allah. Dan hal itu membuat setiap kita yang lahir itu lahir dari benih dosa. Akhirnya teman-teman, kita selalu gampang atau cenderung berbuat dosa. Tanpa diajarin, kita bisa berbuat dosa. Biasanya gara-gara hal ini banyak orang merasa gak masalah kalau misalkan mereka berbuat dosa. Mereka bisa merasa hidup wajar itu gak menjadi masalah. Ya mereka beralasan gak ada yang manusia udah sempurna. Selama kita masih hidup di dunia yang penuh godaan dan tantangan, gak masalah kalau sekali-kali kita melakukan dosa sedikit-dikit. Tapi apa benar begitu teman-teman?
Alkitab berkata di 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ditambah juga di 1 Petrus 1 ayat 16 tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi teman-teman, ini adalah perintah Tuhan untuk kita selama masih di bumi. Jadi pertanyaannya, boleh gak sih hidup wajar? Boleh gak sih masih melakukan dosa? Nah, Tuhan udah menjawabnya lewat firman-Nya. Ini menjadi bukti teman-teman. Kalau misalkan kita berkata kita mencintai Tuhan, itu berarti kita tidak melakukan apa yang cemar di hadapan Tuhan. Dan kita yang pasti harus berlaku kudus. Kudus itu sebenarnya teman-teman, itu bukan hanya tidak berbuat dosa. Pengertian kudus itu berasal dari kata hagios, yang berarti dipisahkan atau diistimewakan. Sekarang ini memang betul, kita kayaknya menghadapi godaan dosa yang enak banget buat kedagingan kita. Sering kali kita jatuh dan susah banget rasanya buat dilawan. Tapi sebagai anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita harus berjuang nih teman-teman. Kita harus berjuang untuk tidak mengikuti godaan dosa tersebut. Kita harus menunjukkan pola hidup anak Tuhan yang benar. Dan pola hidup anak Tuhan yang benar adalah tidak mengikuti keinginan daging dan dosa. Baru dengan begitu kita bisa dikatakan kudus, yang berarti kita terpisah dan menjadi istimewa dibanding cara hidup anak dunia. Makanya sekarang kita harus kembali ke rancangan semula ini teman-teman. Dan orang yang hidup seperti rancangan semula pasti orang yang mencintai Tuhan. Orang yang kudus dan berkenan bukanlah orang yang tinggal di atas gunung tanpa godaan. Tapi orang yang kudus adalah orang yang hidup di tengah masyarakat yang menghadapi begitu banyak godaan yang menarik. Tapi ia dapat berkata tidak kepada godaan itu dan memilih apa yang berkenan di mata Tuhan. Nah, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Banyak orang bertanya, gimana sih kok caranya melakukan kehendak Bapa? Apa sih yang dimaksud dengan kehendak Bapa? Biasanya kalau ngomongin tentang melakukan kehendak Bapa, orang hanya fokus kepada hal-hal yang berbau rohani. Misalkan menjadi pendeta, menjadi misionaris, pelayanan di gereja, berbagi kepada orang yang tidak mampu, atau kegiatan rohani lainnya. Itu dikatakan sebagai melakukan kehendak Bapa. Di luar itu yang sepertinya hal-hal dunia, itu tidak melakukan kehendak Bapa. Padahal melakukan kehendak Bapa itu sifatnya personal. Artinya, nggak selalu menjadi pendeta atau pelayanan itu melakukan kehendak Bapa. Bisa aja sebenarnya kehendak Bapa untuk kita itu mungkin saja untuk kamu menjadi pengusaha, bisa untuk kamu menjadi dokter, bisa kamu untuk menjadi guru, apapun itu juga kehendak Bapa sebenarnya. Tapi kita harus tahu yang mana. Nah, melakukan kehendak Bapa juga bisa berbicara ke hal-hal yang sederhana teman-teman. Hal yang sederhana tapi sebenarnya kita masih sering meleset nih. Kayak misalkan cepat emosi, sombong, pacaran sembarangan, melawan orang tua, gak mau berdoa, males-malesan. Hal-hal yang kayaknya wajar di mata dunia, tapi sebenarnya itu meleset dari kehendak Bapa yang harusnya kita ikuti. Jadi melakukan kehendak Bapa itu berbicara tentang semua aspek kehidupan kita teman-teman. Makanya kita butuh kepekaan untuk mendengar suara Bapa. Tapi kita nggak bisa mendengar suara Bapa kalau kita nggak punya kepekaan. Dan kita nggak bisa punya kepekaan kalau kita tidak hidup benar. Dan kita nggak bisa hidup benar kalau kita masih terus melakukan dosa. Makanya ikut Tuhan itu barter. Kita barter kesenangan dosa yang selama ini kita nikmati dan kita gantikan dengan melakukan kehendak Bapa yang Tuhan ingini. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, kalau kita harus meninggalkan dosa dan
beban dan dosa dan masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan di sini adalah perlombaan atau perjuangan atau pertarungan untuk mematikan manusia lama kita dan menggantikannya dengan kehidupan seperti yang Tuhan Yesus jalani, yang selalu melakukan kehendak Bapa. Ini sulit banget teman-teman, karena kita udah terbiasa dengan cara hidup kita yang lama, di mana kita selalu menuruti keinginan daging dan dosa kita. Tapi sekarang kita harus bertarung, makanya dikatakan berlomba. Kita harus tekun, kita harus giat, kita harus terus berjuang untuk mematikan keinginan daging kita dan hidup seperti yang Tuhan Yesus jalani, yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Seluruh hidup Tuhan itu selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak melakukan dosa itu baru titik awal untuk kita mencintai Tuhan. Dan ketika kita sudah belajar atau bisa tidak melakukan dosa lagi, selanjutnya kita harus belajar untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan ini gak gampang, tapi pasti kita bisa. Tuhan, berkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Oh, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Nah, poin yang ketiga teman-teman, kita merindukan Tuhan dan kerajaannya. Orang yang sudah tidak lagi melakukan dosa dan fokus hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa, pasti udah tidak lagi mengingini kebahagiaan dunia. Mereka merasa udah gak ada lagi yang dapat membahagiakannya selain ketemu dengan Tuhan. Kita harus punya fokus hidup baru teman-teman. Fokus hidup kita sudah tidak boleh lagi hanya seputar kebahagiaan dunia. Oh, aku pingin gadget baru. Oh, aku pingin beli barang baru, baju baru, HP baru. Aku pingin jalan-jalan. Aku pingin makan ini, makan itu. Aku pingin segalanya. Nah, fokus hidup kita haruslah Tuhan dan kerajaannya. Seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Makanya teman-teman, sejak di bumi, kita harus melatih untuk punya rasa kangen sama Tuhan. Sama kayak orang yang lagi pacarannya LDR atau long distance relationship. Pasti kangen terus bawaannya. Kerjaannya tiap hari ngitung hari, kapan ya kira-kira bisa ketemu, kapan ya rasanya bisa jalan bareng lagi. Nah, kita kangen kalau misalkan kita nggak ketemu dengan orang yang kita sayang.
Begitupun dengan Tuhan, kita harus punya rasa kangen. Ada satu ayat yang harus jadi pengharapan kita. Di 1 Timotius 4 ayat 16 yang berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Teman-teman, dunia yang kita tinggali sekarang ini tidak akan menjadi lebih baik. Kita lihat dari tahun lalu sampai sekarang, COVID belum kelar. Belum bencana alam, belum kabar-kabar tentang perang, belum mungkin nanti ada penyakit-penyakit lain. Hari ini mungkin kita masih rasanya enak, tapi dunia bisa berganti secepat itu dan kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Yang pasti, dunia ini akan berakhir cepat atau lambat. Tuhan akan datang dan mengakhiri dunia ini. Tapi orang yang mencintai Tuhan, ia tidak akan khawatir, ia tidak akan takut, dan ia tidak akan gelisah menghadapi dunia ini. Tapi justru ia malah mengharapkan langit baru dan bumi yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Dan orang yang mencintai Tuhan akan menantikan kedatangan Tuhan. Jadi teman-teman, mencintai Tuhan itu memang susah. Sering kita juga bingung bagaimana caranya mencintai Tuhan, apalagi Tuhan juga tidak terlihat. Tapi gimana pun teman-teman, kita harus terus berjuang untuk belajar mencintai Tuhan dengan terus belajar firman Tuhan dan terus berjuang melalui perbuatan dan pilihan kita. Mencintai Tuhan itu nggak bisa dibuktikan pakai omongan, tapi harus memakai perbuatan. Bukan tentang apa yang kita omongin, tapi apa yang kita lakuin. Dan yang kita lakuin haruslah 3 poin tadi teman-teman. Tidak melakukan dosa, melakukan kehendak Bapa, dan merindukan kedatangan Tuhan dan kerajaannya. Amin.